Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usni Zafira dengan NIM 12011626774. Saya dari mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Suska Riau akan menampilkan video praktik bimbingan kelompok untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Bimbingan Konseling Kelompok. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Nah, di sini kakak mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Usni Zafira. Kakak dari Prodi BKPI UIN Suska Riau akan melakukan bimbingan kelompok di sini. Semester berapa? Semester 5. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum dimulai bimbingan ini, kakak kan udah mengenalkan diri tadi. Nah, kakak juga mau kenalan sama adik-adik semuanya. Dimulai dari sebelah kiri kakak. Perkenalannya tuh kayak gini ya, misalnya menyebutkan yang sebelah kanannya siapa dan sebelah kirinya siapa. Oh, gini ya Kak, nama saya Devi Lestari, sebelah saya. Iya. Ya Allah. Terus Nama saya Nafita Sari, yang di sebelah saya. Devi Lestari, sebelah saya. Kayak gitu loh, dari Devi baru nanti dari sini keliling. Kalau gitu kan acak nanti ya. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari, di sebelah saya Novita. Di sebelah saya Nida. Di sebelah kiri saya Nisa. Di sebelah kanan saya Laila. Di sebelah kiri saya ada Kak Usni. Nah, perkenalan kita udah saling kenal kan di semua sekarang. Udah Kak. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu, adik-adik di sini udah pernah belum melakukan bimbingan kelompok ini sebelum sekarang? Belum Kak. Oh, jadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Baik, aku akan ngejelasin bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nanti di sini kita akan mengangkat topik dari kita semua itu, masalah apa yang lagi tren di sekolah ini. Nah, di bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Di sini kakak serahkan kepada adik-adik semuanya ingin topik apa. Dari mulai sebelah kiri kakak tanya Topik bebas itu Kak tentang kayak bullying. sebelahnya Topik bebas saja Kak. tentang Bebas start pelecehan seksual. sebelahnya Kekerasan rumah tangga. sebelahnya. Lebih ke insecure aja. Nah, di sini kan tadi ada masalah bullying, pelecehan seksual, masalah rumah tangga dan insecure. Nah, jadi kakak mau minta kesepakatan bersama topik apa yang mau diangkat dari keempat topik ini. Bullying dulu. Bullying aja lah. Bullying. Nanti ke pelecehan seksual. Setuju semuanya tuh? Setuju Kak. Nah, tadi kan ada 4 topik nih yang kita ambil. Adik-adik semuanya kita mengangkat topik yang mana? Topik bullying Kak. Bullying aja lah Kak. Bullying aja sih Kak. Bullying. Iya. Oke, kita angkat topik bullying dulu. Apakah semua siap untuk membahas topik bullying ini? Iya, Siap Kak, insyaallah. Nah, baiklah kita mulai membahas bullying ini. Sebelum itu aku mau nanya, apa yang terlintas di benak adik-adik itu tentang bully ini? Pelecehan, penindasan Kak. Kekerasan Kak. Kekerasan, penindasan terhadap seseorang. Terus? Kayak mungkin dia sering memunculkan orang dan itu sering berulang-ulang. Sama sih Kak, memunculkan orang itu dari bentuk verbal. Bullying karena dia nggak pintar,
secara berulang-ulang kepada seseorang. Nah di sini ada nggak yang pernah dibully gitu? Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah sih Kak. Nggak pernah. Atau jadi pembuli? Enggak. Mungkin jadi pembuli pernah. Pernah lah dari pembuli. Pernah jadi pembuli, kenapa tuh? Ya karena waktu SMA kan pernah ada teman saya itu dia catat kali ke wali kelas kami, catat kali. Terus kami ini semua kami tidak suka sama kelakuan dia. Terus kami bully, nangis dia. Dari banyak dia masuk sekolah. Dan saat itu kamu baru sadar kalau kelakuan itu tuh yang kamu buat tuh salah karena menindas dia. Kalau di sini tadi pernah jadi pembuli, kenapa? Nah, mungkin lebih kayak mengejek orang gitu ya. Kenapa diejek dia? Karena dari ada mungkin Kak salah satu sikap dia yang memang dia itu menunjukkan apa yang dibully gitu. Boleh disebutkan contoh sikap itu gimana? Ya cantik. Tapi kemarin itu satu sekolah gitu Kak. Oh, ini kan sekolah. Jadi satu orang yang sama ya dibulinya. Oh, gitu. Jadi di sini nggak ada korban bully, tapi ada pelaku pembulian gitu ya. Kalian sadar nggak apa dampak yang kalian timbulkan itu dari membuli orang tersebut? Mental, Depresi juga. iya depresi. Mungkin jadi lebih suka lebih suka sendiri gitu. Tidak bergaul. Cenderung jadi pendiam nggak sih? Iya, orang yang dibully itu. Tapi ada juga Kak, itu dulu tapi seneng Kak. Oh, mungkin itu lebih kayak sifat dia caper gitu ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, di sini nih sebenarnya pembulian itu tuh udah termasuk tindakan kejahatan karena kita menindas seseorang dengan berulang kali dengan kekerasan ya namanya. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama seseorang atau misalnya orang itu ngeselin, itu tidak harus dengan dilakukan pembulian. Kita bisa ngomong secara baik-baik sama dia atau dia kamu kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi kita nggak harus membuli dia karena akibat dari membuli itu bisa aja tadi bilang temannya depresi, terus apa? Pendiam. Terus ada juga akan orang korban bully ini bisa terjadi bunuh diri. Ngeri ya Kak. Nah jadi bagi teman-teman tadi yang pernah jadi pembuli, sekarang udah tahu bahaya bully itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada salah itu ngomongin baik-baik, jangan dibully. Ngerti? Ngerti Kak. Terima kasih. Nah tadi kita telah membahas pengertian bullying sama dampak bullying. Dan kakak lihat tadi adik-adik semua kurang semangat. Gimana kalau kita ngadain ice breaking dulu? Boleh Kak. Boleh Kak. Nah, ice breaking itu seperti ini. Misalnya kalau kakak bilang tepuk tunggal, semua itu tepuk satu kali, dan tepuk tunggul itu nggak kena. Ngerti? Coba ini percobaan. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Kan nggak fokus kan? Ya ini percobaan. Ini yang serius ya. Ini yang melatih kefokusan adik-adik semuanya. Iya Kak. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Nah, ada fokus. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, tadi kan udah kembali fokus lagi. Kita akan lanjut membahas ke topik bullying tadi. Yaitu tadi kan kita telah mendapatkan dampak dari bullying tersebut. Nah, kira-kira menurut adik-adik semua apa solusi buat dampak dari bullying yang kita dapatkan tadi? Dimulai dari sebelah kanan Kak dulu, boleh? Harus sering bergaul, jangan suka menyendiri karena penyebab terjadinya bullying itu mungkin karena dia suka menyendiri ya Kak. Selanjutnya, Jangan kecaperan. jangan caper. Karena itu bisa memicu Kalau boleh kakak tahu caper di sini contohnya gimana? ya kayak caper sama teman cowok atau sosok mana
jangan sendiri-sendiri. sendirian. Alasannya? Jangan sendirian, terus jangan dan menyendiri sendirian, lebih bergaul gitu sama teman-temannya, jangan suka sendiri gitu. Nah, jadi solusi yang didapat tadi itu intinya kita tuh harus nggak boleh menyendiri, harus mudah bergaul dan tidak boleh caper. Ini dia. Izin bertanya Kak, Ya boleh. caper itu kemana Kak contohnya? Caper itu kayaknya bertingkah yang berlebihan, tidak pada porsinya. Misalnya kayak contohnya mau mendekati dosen itu berlebihan gitu, terlalu sering mengikuti gerak-gerik dosen, tapi mana tahu bisa jadi dosen WC pun ditemaninya, itu contoh caper gitu. Seperti nah itu dia dari pembahasan kita hari ini, ada tentang bullying yang kita dapatkan dampaknya, solusinya. Dari pembahasan kita kali ini kakak ingin meminta kesimpulan yang kita dapat hari ini dari masing-masing adik-adik semua. Boleh? Boleh. Kakak mau minta kesimpulan dari Devi dulu. Menurut saya tidak kesimpulan dari bullying tadi ialah suatu penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sendiri, terus dilakukan dengan sengaja sama orang lain. Ada Novita? Kesimpulan dari yang kita bahas tadi semuanya ini? Dari pembahasan itu kan pertama itu terjadi kemudian itu karena kita sendiri, karena kita jangan sendiri terus mulai bergaul supaya tidak ada kemudian kalau misalnya dia teman kita yang suka membuli teman juga kita gimana bilang kita ajak dia untuk kebaikan, jangan sama teman kita. Dari Arida, boleh kesimpulan kegiatan hari ini? Menurut saya kesimpulan kegiatan hari ini kita tidak boleh membuli, karena membuli itu bisa menyakiti perasaan seseorang. Selanjutnya dari Anissa. Menurut saya, bully itu adalah suatu penindasan yang disengaja ataupun tidak disengaja, terus bisa menyebabkan kenanya mental ataupun fisik dari seseorang, yang bisa menyebabkan juga bunuh diri. Ya, gitu Kak. Dari Laila boleh? Jadi bullying itu kan perilaku yang tidak baik ya, yang seharusnya tidak terjadi pada setiap orang, dan kami sebagai pembuli insya Allah kedepannya tidak membuli lagi dan tidak akan ada korban selanjutnya. Nah, dari pembahasan kita hari ini kesimpulan yang saya ambil itu adalah yang pertama, pengertian dari bully itu seperti mencemooh juga ya, mengejek, menampar, menghujat dan lainnya. Terus dari dampaknya itu adalah mungkin yang kena bully itu dia akan merasa tersakiti baik dari fisik atau mental, terus lebih suka menyendiri dan tidak mau bergaul. Dan solusinya itu yang pertama kita dalam mencari teman, memilih teman, dan harus bisa bergaul. Solusi ya. Terus itu kalau apa yang mau bilang tadi? Solusinya Yang tadi bilang solusinya apa? kalau kami solusinya udah Solusi
Apa yang ada dapatkan dari pembahasan tadi? Terus itu untuk ke depannya kita masih mungkin bisa jadi cukup sekian kesimpulan saya. Baiklah, terima kasih kesimpulan dari adik semua. Nah, sekarang dari kakaknya, kakak akan menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini. Bullying itu ialah suatu tindakan yang dilakukan kepada seseorang yang berulang kali, yang disengaja, yang secara sengaja lah bullying itu. Bullying itu tuh dilakukan yang dari paling rendah dengan perkataan, dengan cacian, dan yang paling parah tuh bullying itu bisa mencapai ke tindakan mau kita menindas orang, itu udah bully paling jahat. Nah, dampak dari bullying ini tuh kita bisa membuat mental seseorang yang dibully itu terganggu, bahkan bisa mereka ingin mengakhiri hidupnya. Nah, jadi seberapa berdampak negatifnya bully itu. Nah, jadi tadi adik-adik di sini ada yang tukang bully dulunya. Nah, jadi kakak berharap setelah bimbingan kelompok ini tidak ada yang tukang bully lagi di sini. Bisa? Bisa. Dan semoga juga bullying di sekolah ini sudah tidak ada lagi. Dan semoga kita tuh kalau ada apa-apa tuh diomongin baik-baik. Ya Kak, terima kasih Kak. Nah, karena tadi kita sudah berjalan waktunya 30 menit, jadi kakak ingin bertanya, apakah adik-adik ingin melanjutkan bimbingan kelompok ini di lain hari gitu? Boleh Kak. Kita tentukan harinya ingin kapan? Mungkin 2 minggu ke depan. Minggu depan juga. Minggu depan. Kira-kira itu semuanya bisa lagi? Insya Allah. Baiklah, kita melanjutkan bimbingan kelompok ini minggu depan. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.